Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, baik yang ada di ruangan ini, rumah ibadah ini, yang ada di atas, maupun saya percaya saudara yang mengikuti dari lantai bawah, ya, di ruangan bawah, boleh dapat mengikuti bersama-sama di hari ini berkat Natal. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Natal bagi Bapak Gembala, pimpinan majelis, ya, dan seluruh jemaat GPDI Majalaya. Tuhan memberkati saudara semua. Puji Tuhan. Saya menjadi gembala sidang di Kota Bandung kurang lebih hampir 30 tahun, ya. Dari tahun 95 saya ada di Kota Bandung melayani. Dan saya merasa seperti ada satu tempat yang belum pernah saya kunjungi dan belum pernah diundang, saudara. Inilah tempatnya, GPDI Majalaya. Ya. Ada satu hal yang sukacita yang besar bagi saya ketika saya dapat telepon, ya, untuk boleh menyampaikan berkat firman Tuhan di hari Natal ini. Saya tidak langsung tidak pikir panjang, saya langsung katakan oke. Kenapa? Karena itu tadi kurang lebih hampir 30 tahun saya berkerinduan ada di sini. Dan ternyata segala sesuatu itu indah pada waktunya. Puji Tuhan. Di tanggal 25 Desember tahun 2022 saya boleh dipercayakan Tuhan untuk melayani di dalam ibadah perayaan Natal. Terima kasih Bapak Gembala dan semuanya. Tuhan memberkati. Saudara, hari ini penuh sukacita, amin. Sekalipun tidak pulang kampung, ya, amin. Amin. Sekalipun mungkin tidak ada makanan yang enak-enak di rumah, amin. Saudara tetap penuh sukacita, amin. Saya senang sekali bisa melihat saudara semua, ya, boleh menikmati berkat Natal pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Entah nanti tahun depan kita masih ada atau tidak, kita nggak tahu kan? Tetapi inilah Natal yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita buka bersama-sama kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Ayat yang sudah kita hafal, saking hafalnya jarang saudara kita baca. Ya. Oke, ya. Yohanes pasal yang ketiga, kita akan lihat sama-sama Injil Yohanes pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-16, ketika saya melihat bahwa tema di pagi hari ini mengambil kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, karena sudah sekian tahun lamanya, jarang sekali orang mengambil ayat ini menjadi tema. Padahal Natal, tema yang begitu besar, yang terbesar untuk peristiwa Natal adalah Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu semua, saya ajak kita akan baca bersama-sama Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita baca 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17 sama-sama. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Puji Tuhan. Luar biasa. Kalau kita membaca ayat ini Bapak Ibu, kita akan temukan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah kita memiliki satu sifat, yaitu Allah kita adalah Allah yang suka memberi. Ya, Allah yang suka memberi. Katakan amin. Ya, Allah yang senang memberi. Saudara senang menerima atau memberi? Ayo. Kalau kita jujur, menerima ya, kita senang kan dapat hadiah.
senang dapat amplop, senang dapat kado besar, senang dapat bingkisan, senang dapat apa saja. Itu memang karakter kita. Tetapi Alkitab katakan bahwa di hari Natal ini Allah menunjukkan diri sebagai Allah yang suka memberi. Jadi pada pagi ini, siapapun saudara, kalau saudara sedang memiliki kebutuhan, percaya Allah kita tahu yang terbaik untuk kita. Dia pasti memberi. Entah hari ini, entah besok, atau nanti. Iya. Tapi Tuhan kita Tuhan yang senang memberi. Saya hidup bernafas hari ini karena pemberian Tuhan. Saya sehat karena pemberian Tuhan. Segala sesuatu yang saya punya, saya miliki. Tuhan beri keluarga, Tuhan beri anak, memberikan cucu. Tuhan memberikan banyak. Adalah karena pemberian Allah. Seizin Tuhan, Tuhan beri. Dan dalam ayat Fatsal 3 ayat 16 dalam Injil Yohanes ini, maka kita simak baik-baik. Allah memberikan yang terbaik buat kita semua, yaitu Yesus. Yesus adalah pemberian Allah yang terbaik untuk semua kita, untuk semua bangsa, untuk semua manusia, baik tua maupun muda, ya, semua lapisan masyarakat. Yesus itu adalah pemberian yang terbaik dari Bapa kita di sorga. Kenapa Yesus yang diberikan? Kenapa harus Yesus yang datang? Karena firman Allah menjelaskan bahwa dunia ini telah ditutupi oleh kegelapan, ditutupi oleh dosa, dan tidak ada seorang pun manusia yang sanggup mengatasinya. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup untuk mengubah keadaan itu dari kegelapan menjadi terang adanya. Tidak bisa. Tidak ada satupun manusia yang paling suci sekalipun di muka bumi ini, tidak ada. Tetapi jalan satu-satunya adalah Yesus, yang adalah firman itu. Dia adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia, mengambil rupa sebagai manusia untuk turun di muka bumi ini, sehingga mengangkat kita dari kegelapan untuk masuk dalam terangnya Allah. Puji Tuhan. Inilah Yesus, pemberian yang terbaik itu. Kalau kita simak bersama Bapak Ibu, di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, maka ada dua hal yang kita temukan di situ. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa Allah memberi untuk semua manusia. Ya, tidak terkecuali. Allah cinta semua ciptaannya. Sekalipun mereka belum percaya, tidak percaya, menolak Yesus, tetapi Allah mengasihi mereka. Ya, sekalipun mereka melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, Allah melawat mereka. Semua manusia mengalami berkat daripada Tuhan. Sehingga hari ini kita bisa temukan kan hujan untuk semua, ya. Matahari untuk semua. Segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi dapat dinikmati oleh semua makhluk hidup. Dan itu adalah berkat Allah, pemberian Allah. Tetapi ada pemberian Allah yang secara khusus yang kita temukan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini semua. Iya. Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, berkat Allah berikan kepada siapa? Kepada mereka yang merespon panggilan Tuhan, yang percaya kepadanya. Upanya apa? Tidak binasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Inilah kebutuhan kita semua. Saat ini kita berdiri di tengah-tengah bangsa, keadaan bangsa yang sedang suram, keadaan kondisi yang sedang membingungkan. Ya, hari-hari ini saya menemukan bahwa benar tidak ada yang baik yang kita bisa temukan hari-hari ini. Bahkan prediksi tahun 2023 tidak baik adanya. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia menjadi Immanuel di dalam hidup kita. Sehingga kita akan berjalan dari waktu ke waktu menuju kepada kemenangan-kemenangan yang Tuhan siapkan untuk kita. Jadi dua hal ini, bangsa-bangsa, Tuhan berkati, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, ada berkat khusus, mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama Tuhan. Mari kita simak bersama, saudara. Di dalam kitab Injil, dalam kitab Yesaya, ya, kita bisa temukan di dalam kitab Yesaya suatu nubuatan yang telah dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bercahaya. Puji Tuhan. Siapa yang pernah diam berhari-hari di dalam satu ruangan yang gelap gulita? Ada? Tidak ada ya. Kita tidak suka kan? Ada dalam gelap, padam lampu. Waduh, rasanya gelap sekali, tidak ada cahaya satupun. Saudara, ternyata manusia, dia tidak bisa bertahan hidup di dalam kegelapan. Ya, saya pernah menonton sebuah acara itu ya membawa para peserta ke dalam gua yang dalam dan gelap sekali. Mereka dilepaskan di dalam satu tempat, masing-masing berjarak berjauhan. Kemudian mereka harus bertahan tinggal di situ. Berapa lama dia bisa bertahan? Nah, bisa hidup, bisa bertahan di situ. Saudara yang dikasihi, ternyata tidak ada satupun yang bisa bertahan berhari-hari di situ. Kenapa? Ketika manusia ada dalam kegelapan, ya, dia buka mata, tetapi tidak melihat apa-apa. Nah, yang terjadi apa? Tiba-tiba muncul rasa takut, muncul rasa cemas, muncul rasa khawatir. Dan yang terjadi lama-kelamaan, halusinasi. Dan ujung-ujungnya ingin mati. Dia ingin mengakhiri hidup. Jadi saudara bisa bayangkan kalau ada dalam kegelapan seperti itu. Nah, inilah dunia yang kita tempati hari ini. Seluruh muka bumi ini kita berdoa penuh kemuliaan Allah. Seluruh muka bumi ini kita berdoa supaya dapat diterangi oleh terangnya Allah. Tetapi tidak bisa pungkiri bahwa seluruh muka bumi ini juga ada terlalu banyak yang hidup dalam kegelapan. Kalau kita hidup dalam kegelapan, maka kita tidak bisa akan maju. Saudara, mungkin hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, Anda sekalipun ada di rumah Tuhan, tetapi karena cuma setahun sekali ada di rumah Tuhan, situasi kondisimu sebenarnya dalam kegelapan. Saudara tidak memiliki terang yang sebenarnya.
Kamuflase saja kita bisa ada di gereja, belum tentu kita bisa ada dalam terangnya Allah itu. Tetapi hari ini saya mau bawa saudara kita perhatikan. Terang itu sudah datang untuk kita semua. Terang itu untuk semua manusia yang mau merespon. Yesus adalah terang dunia. Datang untuk menyinari. Bukan hanya satu bangsa, seluruh bangsa, bahkan setiap pribadi masing-masing bagi kita pada pagi hari ini. Ekonomi boleh gelap, kata dunia. Tetapi bagi anak Tuhan, karena Yesus sudah menjadi terang, dia akan menjadi cahaya, sehingga setiap kita bisa mengambil satu keputusan yang penting untuk masa depan kita. Karena terang itu, kita bisa mengambil satu tindakan yang tepat karena ada terang. Tetapi wahai bagi mereka yang tidak punya terang itu, mereka akan tinggal di dalam kegelapan dan akan menemukan kegagalan. Rumah tanggamu, pekerjaanmu, ekonomimu, suasana keluargamu, terlebih hatimu, ditentukan ada terang atau tidak. Bapak Ibu, saya kurang lebih sekitar lebih dari 10 tahun, kami memiliki satu lembaga misi bekerja sama dengan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan lain. Kami punya Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia, Every Home for Christ. Ada satu gerakan namanya gerakan Oikos, Home to Home, Every Home for Christ, ya, di mana kami menginjil dari rumah ke rumah. Sepanjang tahun 2022, ratusan ribu keluarga dapat kami kunjungi. Hampir di tahun ini kurang lebih 2 juta eksemplar yang kami buat. Di situ ada kabar baik tentang Yesus. Itu telah diterima oleh banyak orang. Dari Sabang sampai Merauke, itu ada di mana-mana. Kami menemukan bahwa di daerah-daerah, di tempat-tempat, bahkan sekalipun di kota besar, terakhir kami berada di Kalimalang kemarin, kami menemukan ada banyak mereka yang tinggal betul-betul dalam keadaan susah secara ekonomi. Tetapi yang paling parah, keadaan hidup mereka masih hidup dalam kegelapan. Tetapi ketika kami membawa terang, menerangi mereka, mereka merasakan dan melihat seperti kitab Yesaya pasal 9 tadi. Bangsa-bangsa siapa sih? Kita-kita, saudaraku. Saudara ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Saudara ada di tengah-tengah suku Sunda yang kita kasihi. Saudara mungkin berasal dari Sumatera Utara, dari Kalimantan, dari manapun. Saudara kita semua menjadi satu di sini. Karena Yesus yang menerangi kita. Tetapi di luar sana masih begitu banyak. Kita rindu supaya terang itu betul-betul menjadi bagian dalam hidup mereka juga. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, mereka yang berjalan di dalam kegelapan, biarlah mereka juga turut melihat terang yang besar itu. Siapa terang yang besar itu? Yesus. Yesus yang menjadi terang yang besar. Kita ini adalah terang-terang kecil. Ya. Kita menerima terang dari Tuhan. Dan saudara, hidupmu menjadi terang hari ini. Bisa kelihatan dari wajah. Saudara tahu loh, kalau orang Kristen itu kelihatan dari wajahnya sebenarnya. Cahayanya. Ya. Dari tingkah lakunya. Dari apalagi perkataannya, perbuatannya. Bisa kelihatan dia Kristen, anak Tuhan, orang percaya kepada Yesus atau tidak. Ya, kita nampak. Kalau dia keluarnya maki-makian tiap hari binatang-binatang terus, dia sebenarnya KTP doang.
terangnya belum ada di dalam dia. Tetapi hari ini Yesus sudah jadi terang, dan kegelapan itu harus mulai pelan-pelan menjauh. Saudara, kalau kita bawa lilin di sini, ini ruangan gelap, kita bawa lilin di sini, maka kita bisa menemukan bahwa terang itu mungkin mencakup sekian berapa meter ke arah sana. Tapi dari luar sana orang lihat ada terang, tapi kita masih bisa lihat gelap. Tetapi ketika 2-3 orang makin banyak terang itu mulai muncul, maka luas area terang itu akan bertambah. Betul? Akan bertambah. Akan mencakup suamimu, akan mencakup istrimu, mencakup anak-anakmu, mencakup banyak orang. Oh ya, saya teringat. Beberapa tahun lalu ada seorang bapak saya temukan. Tiap hari Minggu hanya ada duduk tiap minggu di mana? Di balong. Kerjanya apa? Mancing. Tiap saat orang Majalaya. Latar belakang GPDI Majalaya. Nanti saya cerita. Saudara mulai bingung siapa itu. Saya temukan di balong. Karena saya senang juga mancing. Bahkan saya memang pergi membuat balong. Untuk apa? Untuk bisa bermasyarakat. Untuk bisa menjadi saksi. Dan dari balong itu, saya datang, saya bawa namanya Bapak Rehman. Masuk. Akhirnya ke gereja. Dan paling setia, selalu duduk paling depan. Langkah terakhir pada waktu peristiwa beberapa tahun lalu. Dia dipanggil Tuhan, tetapi sudah jadi terangnya Allah. Itu luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Injil Lukas, saya bawakan untuk saudara. Mari kita lihat lagi Injil Lukas. Saya sebenarnya tidak bisa berkata banyak ya karena waktu, tetapi saudara perhatikan Injil Lukas pasalnya yang kedua mulai ayat 29 berkata begini. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini Simeon, waktu dia melihat dan menggendong Yesus, dia dapat melihat bahwa inilah yang aku tunggu-tunggu. Saudara perhatikan, dia berani tukar kehidupan dia. Karena apa? Dia sudah melihat terang yang sebenarnya itu. Dia sampai berkata, Tuhan, sekarang pun saya sudah siap. Kalau Tuhan panggil saya kembali ke rumah Bapa di surga, saya siap. Kenapa? Karena saya sudah lihat terang itu. Yang dijanjikan untuk siapa? Untuk saudaraku. Yang dijanjikan untuk siapa? Untuk sukuku. Yang dijanjikan untuk siapa? Untuk bangsaku. Yang dijanjikan untuk siapa? Seluruh bangsa di muka bumi ini. Yesus itu sangat berarti. Dia adalah pemberian yang terbaik dari Allah Bapa kita di sorga. Karena itu Bapak Ibu, ini harta yang terbaik, pemberian yang terbaik. Saya mau katakan, jangan tukar Yesus dengan apapun juga. Sedikit, saudara. Jangan tukar Yesus dengan apapun juga. Anak-anak muda, ya, saya mau sampaikan, jangan tukar keselamatanmu dengan apapun juga. Rela berdiri untuk menjaga, ya, memelihara terang di dalam hidupmu. Karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam hidupmu. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan.
Kalau kita sudah terima pemberian yang terbaik, maka kita punya kewajiban loh. Punya kewajiban. Kalau kita baca bahwa saya dan saudara adalah terang, Yesus terang yang besar, kita adalah terang-terang juga ini. Dalam kitab Matius pasal 28, ini yang tugas yang Tuhan beri bagi kita. Coba kita lihat. Injil Matius pasal 28. Ayat 19. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Matius pasal 28 ayat 19. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu, kita kan, saya katakan tadi, yang paling kita senang kalau kita terima, ya menerima dapat makanan. Saudara, kalau ada yang panggil kan, saudara makan di restoran, ketika hidangan tersaji, saudara senang kan bagikan sukacita saudara, sampai lupa berdoa. Sebelum makan, saudara foto dulu, ini makanan, difoto, terus ditulis dalam komentarnya, puji Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Saudara foto, kirim media sosial kan, Facebook, IG, segala macam. Sehingga orang tahu saudara lagi makan enak hari ini. Padahal mereka yang di luar tidak makan. Nah, saudara dapat apa lagi? Dapat kado. Ya, dapat kado saudara. Ini kado, dikasih kado saya. Difoto. Posting lagi. Tuhan berkati yang memberikan kado ini. Ya, semua difoto. Dapat kemeja, dapat celana, dapat sepatu, difoto. Ambil dari sisi mana? Model. Mereknya juga ditulis. Kenapa? Saudara senang dapat hadiah, kado. Banyak kali kan kita begitu, betul tidak? Betul. Ya. Makan pun difoto dulu, lupa berdoa. Ini yang paling saya nggak suka. Dulu istri saya suka begitu. Mumpung nggak ada istri saya cerita. Saya paling jengkel itu kalau mau makan, di luar ada yang undang. Saya bilang, orang yang undang saja mau kasih tunjuk ke orang lain kita makan. Ini anugerah, jangan difoto. Karena belum tentu yang melihat kita, mereka punya makanan. Ya, jangan. Saudara, lebih baik mengucap syukur, berdoa. Maksud saya mau sampaikan ini, artinya apa? Saudara ingin membagikan kebahagiaan yang saudara terima. Hari ini saudara sudah terima terang, sudah terima Yesus jadi berkat untukmu, bagi keluargamu, bagi segala kehidupanmu. Amin. Karena itu tugas kita, Tuhan ingin supaya terang itu, pribadi Yesus itu dilanjutkan, disampaikan dari satu orang ke orang yang lain. Betapa banyak anak Tuhan yang bisu adanya, menjadi bisu ketika jumpa dengan orang. Saudara, ada berbagai macam rasa takut, kekhawatiran, dan sebagainya. Tetapi kalau kita melakukan dengan ketulusan, saudara, orang itu akan merasakan sebenarnya yang sebenarnya. Sampai dia akan berkata terima kasih buat kesaksianmu. Saudara, kalau saudara mungkin tidak bisa pintar ngomong, berlakulah baik kepada banyak orang. Berlakulah karakter saudara, ubah karakter saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga orang melihat, oh iya benar. Akhir zaman akan terjadi. Orang akan berbondong-bondong datang kepada Yesus. Mereka akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Bahkan yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Tetapi yang
paling terakhir, mereka akan menikmati itu berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu, maaf. Ya. Mau saudara bagi berkat. Kita tidak punya uang, mungkin kita bisa beri. Tetapi kabar baik itu saudara harus lanjutkan. Saya tiap hari, saya berdoa, Tuhan, temukan saya dengan satu pribadi yang membutuhkan terang. Makanya saya paling senang, saudara, jujur, berjalan dari satu tempat ke tempat lain di luar hari Minggu. Karena itu jadi karakter saya. Di tahun 2022, saya mau kesaksian singkat saja, masih ada waktu. Saya kesaksian singkat. Saya sering melewati satu tempat yang namanya Indomaret di Cimahi sana. Ya, sering lalu lalang tiap hari. Kemudian pada suatu saat, mata saya melihat ada satu tukang parkir, ya, yang seperti selalu terngiang-ngiang, terbayang-bayang dalam pribadi saya. Setiap waktu, ketika saya tidak lewat situ pun, saya teringat. Akhirnya, saya turun. Ini kesempatan, saya percaya Tuhan punya maksud yang indah. Saya masuk ke Indomaret, saya beli minum 2 biji. 1 untuk saya, dan saya panggil tukang parkir itu, 1 untuk tukang parkir itu. Singkat cerita, Bapak Ibu, ketika kami sedang bercakap-cakap, ya, saya lihat di sisi sebelah kanan ada seorang ibu yang sedang memungut apa itu, botol-botol bekas dan isi di plastik. Saya masuk kembali, ambil, beli minum, saya kasih. Singkat cerita, Bapak Ibu, Tuhan pertemukan saya dengan mereka berdua, sehingga setiap hari Jumat saya pasti ada di situ, dan kita bersekutu bersama di depan Indomaret. Ternyata Bapak ini, dia berasal, yang tukang parkir ini, dia adalah orang yang sudah lama terhilang, sudah tidak pernah ke gereja, dan dia sudah berganti keyakinan. Tetapi ketika jumpa dengan saya, saudara, sebenarnya menakutkan sekali. Wajahnya ini tatoan semua. Ini seluruh badan tatoan. Paling ngeri ketemu yang begitu sebenarnya. Ngajak ngobrol pun. Tetapi singkat cerita, hari ini dia sudah masuk gereja. Dia sudah ke gereja. Dan ibu yang satu tadi, ibu ini telah ditinggal suaminya sekian puluh tahun dengan anaknya. Suami dan anak-anaknya rela tinggalkan ibu ini dan tinggal sendirian. Mereka pulang ke Aceh dan ibu ini sendirian. Ternyata dia latar belakang keyakinan seperti kita pada waktu yang dulu. Tetapi sekian lama kegelapan menutupi kehidupannya. Ketika jumpa dengan kami, dengan saya bersaksi kembali, membangun keyakinan. Saudara, singkat cerita, ada 2 kali mungkin atau 3 kali dia ke gereja. Tiba-tiba saya datang dalam satu hari Jumat. Kemana ibu ini? Sudah meninggal. Dia meninggal karena sakit yang bertahun-tahun dia derita. Tetapi sebelum dia meninggal, ada terang yang sudah menguasai hati dan pikiran dia. Ya, di gereja kami sekarang ada beberapa yang berlatar belakang, saya katakan, sepupu kami. Ada yang datang ibadah dalam kondisi yang tahu, ya saudara, hari kemarin harus disidang, saudara, karena ikut Yesus itu. Dan memang Yesus itu juru selamat, kata Gus Dur, bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua agama. Yesus itu juru selamat satu-satunya.
Karena itu, Bapak Ibu, jangan diam. Saya bawa saudara untuk cari jiwa. Saya bawa saudara untuk cari jiwa. Pertama, cari yang di sekitarmu, keluargamu. Saudara hanya punya hak untuk menyampaikan dan mereka punya hak untuk mendapatkan terang itu. Kalau saudara sudah lakukan, silakan Roh Kudus yang bekerja buat mereka semua. Saya percaya suatu waktu gereja ini bisa ibadah 5 kali karena tempat tidak mencukupi lagi. Amin. Tuhan berkati tempat ini. Inilah Natal. Yesus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi bangsa suku bangsa. Bagi Yesus jadi berkat bukan hanya untuk orang Nias, bukan hanya untuk orang Batak, sampai bukan hanya untuk orang Papua, orang Sulawesi, tetapi semua sampai orang Sunda pun. Yesus itu harus jadi berkat. Kiranya Tuhan berkuasa atas kita. Dia menolong kita, membawa kita menjadi saksi yang hidup. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri semua. Mungkin pada pagi hari ini, saudara sedang dalam keadaan yang gelap. Ada yang sedang angkat tangan saudara, yang sedang merasa dalam keadaan gelap. Satu, saya tidak tahu, kita tidak tahu saudara sedang menghadapi apapun, tetapi Yesus jadi terangmu pada hari ini. Ada lagi saudara yang sedang bermasalah keluarga, pekerjaan, saudara sedang menghadapi kesehatan yang terburuk mungkin sekalipun. Tetapi hari ini, bukankah Yesus itu adalah pemberian yang terbaik untuk pribadimu pagi ini? Inilah Natal. Mungkin Natal ini Natal terakhir bagi kita, kita tidak tahu. Tetapi biarlah hari ini, biarlah Tuhan boleh menerangi hati kita semua, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini saya percaya saudara yang mengangkat tangan, hari ini Tuhan tolong, Tuhan turun tangan untuk mengerjakan perkara yang ajaib dalam hidupmu pagi ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, berkat Natal menjadi jawaban dalam hidupmu pagi ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur buat pemberian Allah dalam hidup kita semua. Jangan melihat berapa banyak harta yang kita miliki. Jangan melihat berapa banyak apa materi yang Tuhan beri bagi kita. Mungkin secara materi keuangan hari ini kita tidak punya, tetapi Tuhan lebih besar dari semua itu. Karena itu miliknya Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Dia menjadi jalan keluar dalam hidupmu. Di mana Yesus lahir, di mana Yesus ada, di situ mujizat Tuhan ada. Di mana Yesus ada, di situ jalan keluar terjadi. Di mana Yesus ada, kematian sekalipun akan menjadi hidup. Karena Yesus, dia berkuasa atas semuanya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba yang mulia, mulia, mulia bagi anak domba
lidah kita, kita akan katakan mulia-mulia kepada Yesus. Amin. Haleluya. Katakan mulia Yesus. Dia sudah datang untukmu hari ini. Dia menjadi milikmu dan engkau jadi milikmu dia. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba, semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Dia yang termulia. Firman-Mu sudah disampaikan. Roh Kudus berbicara lebih jauh pagi ini dalam hati mereka. Biarlah berkat Natal pagi ini menjadi bagian dalam setiap hidup jemaat. Tuhan, jadikanlah kami saksi. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus untuk kami boleh membagikan cahaya kami, terang kami, membagikan kabar baik kepada mereka yang belum percaya kepadamu, mereka yang terhilang. Kami berdoa, selama kami hidup adalah kesempatan untuk berbuat yang terbaik bagi nama Tuhan. Karena itu Tuhan, bawa kami pada pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan-Mu. Ini yang menjadi doa kami. Kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.